Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alza, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Gita, sehat. Kabarnya hari ini? Semangat Pak Alza. Semangat terus, Bu Gita. Baik Pak Alza, kira-kira ada yang ingin dibahas dan disarankan dengan saya? Ini Bu Gita, kita di sekolah sering mencoba melakukan coaching baik kepada guru yang ada, tapi di sini saya belum terlalu memahami bagaimana tekniknya dengan kita memakai metode rasa itu. Kadang-kadang saya terbalik-balik melaksanakan rasa itu, dan juga alur ceritanya juga terbalik-balik dalam melakukan penggalian masalah yang ada pada guru kita. Jadi ini yang sering terjadi yang kita lakukan selama melakukan coaching kepada si coaching ibu kita. Ya, ini yang ada rasanya di dalam diri saya ini. Jadi apa sih yang harus kita perbaiki atau kita lakukan supaya kita memang betul-betul bisa menyelesaikan apa sih yang ada dalam masalah si coaching. Kita belum merasa maksimal dalam melakukan coaching. Saya kan sama kayak memberikan sebuah pemanggilan atau nasihat, padahal ini bukan seperti itu. Itu Bu Mita. Baik, saya mulai menangkap nih apa permasalahan yang Pak Alza hadapi ya. Saya apresiatif sebenarnya nih Pak. Bapak sebagai kepala sekolah tentu saja menginginkan situasi sekolah itu yang sesuai dengan tujuan pendidikan sebenarnya. Bapak sebagai kepala sekolah ingin sekali bisa melaksanakan coaching yang baik dengan guru-guru Bapak. Apresiatif sekali saya nih Pak dengan semangat Bapak. Sehingga sekolah nantinya bisa tampil maju ya, maju sukses seperti apa yang Bapak dan semua rekan guru inginkan di sekolah. Baik, setelah saya pahami pertanyaan dari Pak Alza tadi, bahwasanya Pak Alza masih kurang memahami ya bagaimana coaching dengan baik, Pak ya. Coaching yang baik itu dilaksanakan seperti apa? Saya rasa sebagai seorang kepala sekolah, teknik atau ilmu dasar itu sebenarnya sudah Bapak Alza miliki. Nah, yang perlu Pak Alza perbaiki itu mungkin dari segi urutan tadi ya Pak Alza ya. Jadi sebenarnya Pak Alza sudah memahami bagaimana metode rasa itu, kemudian alur tirta yang perlu Pak Alza ikuti sesuai urutan gitu ya Pak Alza ya. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwasanya rasa itu perlu. Karena jika metode rasa itu kurang, maka saat kita meng-coaching tersebut nantinya tidak sempurna Pak, tidak sampai pesan tersebut nantinya, tidak sesuai dengan alur yang sebenarnya. Ketika alur kita jalankan, itu yang utama sekali kan kita mengetahui dulu, kita harus tahu dulu apa tujuan dari pelaksanaan coaching tersebut. Jadi alur kita setelah kita laksanakan nantinya Pak, setelah tahu tujuan, setelah kita identifikasi permasalahan terhadap coaching tersebut, kemudian nantinya ada rencana aksi yang akan dilakukan, dan yang terakhir kita kembalikan, kita tanya tanggung jawab dari coaching tersebut sebenarnya apa. Jadi yang Pak Alza sampaikan tadi sebenarnya Pak Alza melakukan pemanggilan itu sebenarnya tidak melakukan intervensi jika Pak Alza melakukan dan menjalankan alur dan metode yang benar. Seperti itu Pak. Gitu ya Mita ya. Kadang-kadang kita hampir menyamakan antara pembinaan dengan coaching. Jadi ini yang perlu kita rubah Mita ya. Berarti kita memang harus memakai metode rasa, dan juga harus mengikuti alur kita dengan baik tujuannya apa, identifikasinya apa, dan juga tanggung jawabnya. Karena kembali lagi Pak, pemahaman coaching itu sendiri. Bapak sudah mengetahui pemahaman coaching itu sendiri. Coaching ini kan kita memperdayakan. Betul.
kita bukan mencarikan solusi ya. Iya. Kita akan menggali-gali pertanyaan-pertanyaan secara terbuka dari coach tersebut. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti coach tersebut akan bisa menyimpulkan dan menarik sendiri sebenarnya solusinya itu sudah dapat dari dirinya sendiri. Iya. Kita hanya ingin mengarahkan saja. Oke, terima kasih Mita atas penambahan ilmunya. Mudah-mudahan nanti sewaktu saya melakukan coaching kepada si coach bisa mengikuti dengan metode rasa juga dan juga mengikuti kita yang ada. Dan kita juga bisa menggali apa sih ada pada diri si coach kita. Iya. Iya Pak. Nanti setelah Bapak melakukan, setelah saya pantau, nanti kita cari waktu lagi Pak untuk diskusi kembali. Nanti saya akan tanyakan kembali bagaimana umpan balik dari Pak. Mudah-mudahan semakin baik dan semakin semangat ya Pak ya. Oke, siap Bu. Pak Azhar ini kepala sekolah hebat. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Bagaimana kita cara coaching sebuah Persebaya atau guru kita yang ada di sekolah. Oke Bu Mita, terima kasih atas masukannya. Semoga ini bisa terlaksana dengan baik. Baik, tetap semangat Pak Azhar. Saya permisi dulu mungkin ya. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu Geli, silakan masuk. Ya Pak. Ya. Bagus pagi ini Pak. Iya, sehat. Gimana Geli, kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak, seperti Bapak kan. Semoga kita sehat selalu. Apa nih yang bisa kita bantu Bu Geli? Iya, ada sedikit permasalahan ini Pak. Iya. Saya selaku wali kelas saya mendapat laporan. Iya. Ada salah seorang siswa saya di kelas 11 di KP 2 yang sering sekali terlambat datang ke sekolah. Jadi sering terlambat ya? Sering terlambat itu informasi yang saya terima. Tetapi ketika saya masuk di lokal itu kelas 11 DKV 2 itu di pagi hari mereka anak itu memang datang terlambat dulu. Ya. Jadi ada siswa Geli di kelas 10 DKV 2 ya? 11 DKV 2. 11 DKV 2. Setiap hari datang terlambat. Iya. Hampir dikatakan bolehlah Pak, hampir dikatakan hampir setiap hari dia datang terlambat. Sejauh ini apa udah Bu Geli cari permasalahannya kenapa dia terlambat? Saya sudah panggil dia secara personal, sudah saya lakukan pemanggilan terhadap anak ini. Menurut informasi yang saya terima dari beliau, keterlambatan itu bukan disengaja Pak, karena ada permasalahan yang dihadapi. Anak ini ekonominya kurang mampu, lagi dia membantu orang tuanya dulu, mengantar orang tuanya berjualan dulu, diantar orang tuanya ke pasar, baru dia pergi sekolah Pak. Itu yang membuat kondisi itu yang membuat dia selalu datang terlambat Pak. Jadi sekarang bagaimana atau seberapa jauh Bu Geli udah mencoba memberikan solusi atau jalan keluar bagaimana anaknya terlambat belum? Ada Pak. Ya. Ketika sejauh mananya mungkin itu baru hanya sedikit yang saya katakan. Waktu dia datang terlambat dengan saya, kan proses pembelajaran kita baru berjalan Pak, baru beberapa bulan ini. Jadi saya sudah lakukan pemanggilan itu satu kali ketika dia datang terlambat dengan saya. Siangnya saya panggil anak ini secara personal, saya tanyakan dari hati ke hati kepada beliau, kenapa dia datang terlambat. Anak ini menangis Pak. Saya medes sekali dan saya pun ikut menangis mendengar cerita beliau. Dia seorang anak yatim Pak, yang tidak lagi punya tulang punggung keluarga untuk menghidupi keluarga. Yang jadi tulang punggung keluarga adalah
ibu beliau untuk melanjutkan hidup. Ibunya ini berjualan kue kecil-kecilan Pak. Dibuat kue di rumah, pagi diantar ke pasar dan dia yang berjualan langsung di pasar. Pagi itu diantar oleh si anak pergi ke pasar Pak, baru si anak ini pergi ke sekolah. Itu yang kondisi inilah Pak yang menyebabkan dia datang terlambat ke sekolah Pak. Jadi udah apa yang Ibu Kelly coba berikan supaya anak ini kan udah tahu nih dia terlambat karena faktor ekonomi, membantu orang tuanya pagi-pagi kerjaan. Jadi Ibu Kelly selaku kualitas udah apa aja yang Ibu Kelly lakukan karena nggak merugikan dua pihak, artinya orang tuanya juga terbantu dan proses pembelajaran juga terbantu. Apakah apa ini udah Ibu Kelly lakukan, apa trik-triknya supaya bisa sampaikan kepada anak. Jadi sejauh mana dan atau apa yang udah Ibu Kelly lakukan? Iya, itu makanya saya menemui Bapak saat ini. Solusi yang saya tawarkan kepada anak ini Pak, biasanya kamu mengantar ibu itu ke pasar jam 6 pagi. Bagaimana kalau seandainya diantar dulu, ibu ini majukan waktunya setengah jam lebih awal daripada biasanya jam kamu berangkat. Dan si anak menyampaikan kepada saya, Pak, akan saya coba lakukan Bu. Tetapi saya lihat perubahannya Pak, ada berubah, tapi belum signifikan, belum seperti yang saya inginkan. Saya juga ingin sampaikan kepada Bapak sebagai kepala sekolah, apakah ini Pak bisa kita bantu anak ini seperti karena kesulitan ekonominya yang seperti ini Pak, apakah bisa anak kita ini diberikan beasiswa berupa bebas uang komite Pak? Jadi ini, jadi kita udah tahu udah seberapa jauh Ibu Kelly mencoba memberikan solusi dan supaya anak kita belajar dan kita di sekolah juga bisa memberikan seperti itu. Misalnya kita berikan bebas komite atau juga kita berikan channel khusus. Ini tergantung dari Ibu Kelly-nya sejauh mana atau seberapa Ibu Kelly nanti mencoba memberikan anak ini jangan terlambat lagi ya, karena ini pembelajaran juga masa depan anak ini. Jadi cobalah seberapa jauh nanti Bu Kelly menggali permasalahan yang ada anak. Ini harapan kita, mudah-mudahan anak ini dengan Bu Kelly berikan sebuah semacam solusi, kemudian ini bisa mengatasi masalah yang ada ini. Jadi saya ingin dari berapa jauh Bu Kelly itu melakukan pemberian atau motivasi kepada anak ini. Kita ini nanti anak ini terputus sekolah. Kalau motivasi yang saya berikan Pak itu kalau berupa motivasi itu mungkin sudah cukup banyak Pak. Motivasi ini juga saya berikan contoh kepada kakak senior-seniornya yang telah menamatkan di sekolah kita ini. Saya juga contohkan ekonominya yang sulit, mereka bisa datang pagi ke sekolah dengan kondisi yang sama. Sudah saya beri motivasi Pak. Juga saya berikan dukungan secara modal terhadap si anak. Kalau motivasi rasanya sudah Pak. Mungkin saya akan melakukan pemanggilan ulang terhadap si anak. Juga mungkin nanti saya akan melakukan kunjungan rumah Pak. Saya akan konsultasikan dengan guru BK. Mungkin dengan berbicara dengan guru BK, anak ini bisa mengeluarkan unek-uneknya. Karena seorang guru BK biasanya lebih paham dengan si anak Pak. Mungkin itu yang akan saya lakukan langkah-langkah selanjutnya. Itu langkah yang bagus untuk dilakukan. Kita mengharapkan supaya anak ini, karena anak ini punya potensi juga. Iya Pak, dia pintar Pak, anaknya gitu pintar Pak. Informasi yang saya terima juga ketika saya lihat di dalam lokal, anak ini punya potensi Pak. Kita akan maksimalkan potensi dia Pak. Jadi sekarang kan udah tahu apa yang untuk dilakukan dan seberapa jauh
Bu Kili melakukan memberikan motivasi kepada anak kita ini terlambat lagi. Kita nggak melarang juga anak ini untuk membantu orang tuanya, tetapi juga tidak mengorbankan masa depannya. Jadi ini langkah yang baik untuk dilakukan. Kalau kita berharap nanti, berarti tadi Bu Kili mengatakan ada terlambat karena ini faktor ekonomi. Cuma nanti kita berharap kepada Bu Kili, sekarang nggak tahu udah apa yang dilakukan, kita tidak mengetahui dan seberapa jauh Bu Kili memberikan motivasi, dan kita berharap pada saat rekan sana semoga dia tidak juga mengorbankan dirinya demi orang tuanya. Iya Pak. Ya. Rencana memang ya akan saya katakan tadi Pak. Mungkin dengan hal kita melakukan kunjungan rumah dan mengetahui keadaan si anak, kita bisa berbincang lebih banyak dengan orang tuanya. Bisa jadi kita nanti, saya akan ambil jalan dengan memberikan pemahaman kepada orang tuanya bagaimana supaya anak ini tidak terlambat lagi datang ke sekolah Pak. Tinggalnya nggak? Terlalu jauh di sekolahnya? Lumayan jauh Pak, katanya setengah jam perjalanan Pak. Jadi intinya terima kasih ya, Bu Kili sudah mencoba memberikan solusi bagaimana, dan setengah lagi nanti coba ini lagi apa kalau saya nggak berhasil, apa lagi trik yang dilakukan supaya anak ini bisa menuju sekolah juga bisa membantu orang tua. Mungkin trik yang akan saya lakukan berikutnya Pak, mungkin saya akan gandeng itu, selain menggandeng wakil guru BK-nya, saya akan gandeng wakil guru Pak dengan kesiswaan. Atau juga bisa ini orang tua asuh juga bisa ya? Orang tua asuh mungkin kita carikan nanti di sekolah orang tua asuh siapa di antara teman kita yang punya rezeki lebih untuk bisa membantu si anak ini supaya si anak lagi ini tidak lagi mengantarkan orang tuanya. Boleh orang tuanya berjualan tetapi tidak pagi Pak. Dari solusi kita untuk si anak datang tidak terlambat ke sekolah itu bisa diatasi. Nanti mungkin saya sebagai guru akan, sebagai wali kelasnya nanti akan saya kasih tahu teman-teman yang punya rezeki lebih supaya bisa menjadi orang tua asuh atau menyisihkan sedikit dari penghasilan mereka untuk si anak yang mikir. Itu aja Pak. Iya, oke, terima kasih Bu Kili telah menyampaikan masalah yang dapat terjadi. Kita berharap nanti coba seberapa jauh apa yang kita lakukan, kalau belum juga belum ada perubahan anak, coba seberapa jauh lagi bisa memberikan solusi kepada anak kita. Kita juga nggak ingin nanti anak ini juga terputus sekolahnya, dan juga kita nggak melarang untuk menjual lagi. Jadi berbagus untuk dilakukan, mudah-mudahan ini kita lanjut dan semoga anak ini tetap bisa melaksanakan sekolah dan tidak terlambat datang ke sekolah. Itu rapat kita bersama Pak, bagaimana anak kita ini dapat menamatkan dan menyelesaikan sekolah di sini dengan prestasi yang bagus dan pembelajarannya tidak lagi terganggu karena membantu orang tuanya. Terima kasih banyak Pak. Mungkin Bapak telah dengan berkonsultasi atau berdiskusi dengan Bapak tadi, Bapak memberikan pencerahan kepada saya. Saya jadi ada ide untuk penyelesaian masalah terhadap si anak yang sering datang terlambat. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Bu Kili. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin itu saja Pak untuk saat ini. Terima kasih Bu Kili ya. Semoga jangan takut datang di sini ya. Kalau teman-teman silahkan datang. Ya. Insya Allah Pak. Iya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Alzam? Sudah dilakukan coaching bersama guru salah ya? Bersama guru pulang ya? Aku berlangsung ganti Pak. Baik, selamat pagi Pak Alzam. Ya, pagi Bu Kili. Ibu Mita. Bagaimana Pak Alzam? Sudah melakukan coaching bersama coaching guru Pak Alzam? Ya. Jadi apa kira-kira umpan balik dari kegiatan yang sudah Pak Alzam lakukan? Tadi sewaktu saya memberikan
coaching kepada si Koci. Saya sudah mencoba ya Bu Mita ya, apa yang Bu Mita akan sampaikan dulu di awal, bahwa kita metode yang kita pakai dalam coaching adalah metode rasa. Kita mencoba menggali kepada si Koci apa permasalahan yang terjadi, dan kita bukan memberikan solusi, tapi kita hanya menggali apa yang telah dilakukan oleh si Koci dalam menghadapi tersebut. Nah, kita juga sudah mencoba melaksanakan coaching dengan alur tirta, tapi mungkin masih ada kelemahan dan kekurangan saya rasa, karena coaching ini sangat berbeda dengan pembinaan. Jadi memang kita harus betul-betul bisa menggali apa permasalahan yang ada pada si Koci dan dia sendiri yang memberikan solusinya. Itu yang saya rasa Bu Mita. Ya, baik Pak Azza, tadi saya juga sempat memantau sebentar, maksudnya kegiatan coaching yang telah dilakukan oleh Pak Azza itu sudah, menurut saya sudah mulai menuju perubahan sesuai dengan metode rasa yang sudah dijelaskan di awal, kemudian alur tirta. Namun mungkin ada sedikit penambahan, sedikit. Mungkin Pak Azza juga merasakan ketika di awal Pak Alza menanyakan tujuan itu sedikit kurang signifikan. Artinya ya kita tanyakan dulu sebenarnya tujuan Bu Kelly datang itu seperti apa. Ya kita tanyakan dulu, kita berikan istilahnya pembukaan yang nyaman dulu untuk si Koci, seperti itu Pak. Tapi untuk sampai di sini saya rasa sudah jauh lebih baik ya Pak ya, karena pemahaman sebelum supervisi kita sudah bertemu dulu, sudah berbincang dulu, sehingga praktik coachingnya sudah dilaksanakan. Oke, makasih Bu Mita atas masukannya. Semoga ke depan kita mau betul-betul bisa melaksanakan apa coaching yang diharapkan sesuai dengan materi rasa dan juga sesuai dengan alur kita. Baik Pak Azza, ya terima kasih Pak Azza. Semangat terus ya Pak ya. Semangat terus Bapak sekolah hebat Pak Azza ya. Permisi dulu ya Pak. Oke Bu Mita, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Kelly, gimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Al, alhamdulillah kabar saya pada hari ini sehat Pak. Kelihatannya memang sehat sekali Bu Kelly pagi ini ya. Apa yang bisa kita bantu nih Bu Kelly? Ini Pak, mungkin saya punya sedikit keluhan ini Pak. Permasalahan ini yang saya hadapi ini dengan teman Pak. Ya. Teman sejawat. Saya ada melakukan coaching terhadap teman sejawat. Ya. Tetapi saya merasa belum optimal dalam melakukan coaching terhadap teman ini. Mendengar rasa itu yang belum optimal saya lakukan Pak. Juga termasuk alur tirtanya Pak. Gitu ya. Jadi sekarang Bu Kelly lagi melakukan coaching terhadap kawan, tapi Bu Kelly belum maksimal tentang bagaimana teknik melakukan coaching ya pada si coaching. Jadi di sini ini berat juga nih apa yang diajukan Bu Kelly nih. Jadi artinya kita mencoba kalau kita melakukan coaching, kita juga harus memakai atau mendengarkan dan bertanya dengan metode rasa. Apa itu rasa? Jadi ada rasa ini perlu kita lakukan sewaktu kita melakukan coaching kepada si coaching. Dan kita juga menggunakan dengan alur tirta. Tirta itu artinya ibaratkan dengan air. Jadi siswa yang kita coaching sebagai air, dan kita bagaimana cara melakukan sumbatan air tersumbat ya. Jadi kita memberikan solusi. Kalau seandainya ada masalah, kita coba memberikan bagaimana air itu bisa terlepas gitu Bu Kelly. Jadi begitu ya Pak ya. Iya. Jadi kita lakukan step ini, stepnya itu dengan mendengarkan rasa yang mana kita dengarkan dulu apa keluhan dari si coaching. Setelah itu kita ajukan pertanyaan, ini permasalahannya Pak.
ketika saya mengajukan pertanyaan itu Pak, kadangkala teman yang saya coaching ini tidak nyambung dengan pertanyaan yang saya ajukan. Apakah saya di sini belum optimal atau saya belum bagus menyusun kata-kata dalam itu ya. Menggali ide-ide dari si coach ini. Iya. Jadi artinya kalau kita sebagai pokok, kita harus mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kita nggak boleh mengajukan pertanyaan tertutup. Contohnya bagaimana kita memakai kata-kata apa, bagaimana, seberapa. Jangan sekali Bu Kelly menanyakan apakah sudahkah atau apa sudah, nggak bisa kita pakai dalam melaksanakan sistem coaching, ya. Jadi kita harus juga menggali, memberikan pertanyaan kepada si coach yang sangat berbobot sekali supaya nanti si coach bisa memahami apa yang ditanyakan kepada si coach itu. Jadi berarti saya mengajukan pertanyaan kepada si coach ini pertanyaan terbuka ya Pak ya? Iya, dengan tertutup ya, karena kita mencoba menggali apa permasalahan. Tadi sudah sampaikan cerita sama dengan air. Jadi misalnya air ini mengalir atau tersumbat, tugas Bu Kelly sebagai coaching nanti melepas sumbatan air itu, ya bagaimana cara melepasnya, itu Bu Kelly ya. Saya akan mencoba nantinya, mudah-mudahan saya bisa mengajukan pertanyaan yang bisa membuka ide-ide dari coach, terus dan alur cerita bisa saya terapkan di mana saya tanyakan dulu tujuan dari dia untuk menyampaikan itu, saya identifikasi masalahnya ya Pak ya. Iya. Dan kita tanyakan nanti rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh si coach itu Pak ya. Oke, ya. Jadi bagus. Jadi udah paham kan Bu Kelly tentang bagaimana cara kita coaching. Mudah-mudahan nanti semangat terus dan ya, Bu Kelly sukses dalam melakukan coach kepada rekan sejawat ya. Mudah-mudahan bisa memberikan solusi yang terbagus buat memajukan pendidikan. Ada lagi dengan Bu Kelly? Mungkin Pak yang saya tanyakan itu saya rasa sudah cukup. Saya sudah mendapat gambaran apa saja nanti perbaikan yang akan saya lakukan ketika saya akan mengadakan coaching terhadap teman sejawat. Itu sudah nampak, ada terpikir di kepala saya apa yang akan saya kerjakan. Yang pertama tadi rasa tadi kata Bapak harus ada di sana yang muncul, kita menerima pembicaraan, mendengarkan pembicaraan seperti dengan sesama, kita dengarkan dulu jawabannya, kita juga pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, supaya si coach ini bisa mengeluarkan ide-ide yang ada di kepalanya untuk menyelesaikan permasalahan. Terima kasih banyak Pak. Jadi semoga sukses ya. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu Mita. Silakan dulu Bu. Bu Kelly. Alhamdulillah sehat. Bu Mita, gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat Bu Kelly. Sepertinya ini ada keperluan yang ingin disampaikan. Ada apa ini Bu Mita? Iya. Ada yang bisa saya bantu? Ya, saya ingin berdiskusi dengan Bu Kelly terkait permasalahan yang sedang menjadi pemikiran bagi saya beberapa hari ini. Apa itu Bu Mita? Kalau saya boleh tahu. Baik, begini Bu, saya akan jabarkan. Permasalahannya itu saya sekarang menemukan seorang siswa binaan saya yang sering melamun di dalam kelas. Jadi 1,5 bulan ini, artinya ya di semester ini saya diberikan tanggung jawab sebagai wali kelas untuk kelas 10 atau fase E. Dimana siswa-siswa yang masuk di sana tentunya siswa-siswa baru ya Bu. Kalau kelas selanjutnya mungkin kita sudah mengenal dengan siswa-siswa itu. Namun untuk sekarang saya dapat jatahnya, dapat tanggung jawabnya untuk kelas baru, kelas 10 fase E. Begini Bu, ternyata 1,5 bulan saya menjalani tugas sebagai seorang walas di kelas tersebut.
ada satu ketika kemarin saya bertemu dengan salah seorang siswa temannya yang menceritakan bahwa ada salah seorang siswa yang kita anggap saja siswa A sering melamun di dalam kelas. Itu bukan hanya terjadi ketika pembelajaran dilaksanakan, namun juga ketika waktu-waktu istirahat. Dia tidak ingin bergabung dengan teman-temannya, tidak ikut jajan atau pergi keluar kelas lah untuk cari suasana baru, tidak mau begitu bergabung dengan teman. Masalah ibu sudah saya dengar, berarti yang bisa saya ambil kata kunci di sini siswa yang melamun di dalam waktu. Iya, benar sekali. Ketika ada di dalam kelas, baik itu di jam pelajaran atau PPU sedang berlangsung maupun itu di jam istirahat. Oke. Apa Bu Mita sudah memanggil anak ini? Nah, kalau soal itu saya sudah memanggil anak, saya sudah bertanya, saya sudah coba juga Bu menggali sebenarnya apa sih permasalahan yang memang sedang dihadapi, kenapa sikap seperti itu ditunjukkan di dalam kelas. Padahal sekolah adalah suatu tempat di mana kita bisa bersosialisasi dengan baik dengan teman-temannya. Namun setelah dilakukan pembinaan, jawaban si anak akan berusaha untuk berubah diri. Iya Bu, jawabannya ketika itu kemudian dia ingin berusaha berbaur dengan teman-teman. Namun permasalahannya setelah itu terjadi, memang di awal-awal berubah Bu. Ada beberapa kali saya masuk lagi ke dalam kelas, saya lihat diskusi pun sudah mulai. Di akhir-akhir ini terulang. Katakan tadi sudah berubah, seberapa banyak atau seberapa jauh berubah yang Ibu lihat ketika Ibu memanggil dan keadaannya yang sekarang? Sudah mulai waktu awal-awal mungkin ketika itu belum ada diskusi ya, diskusi kelompok. Ketika sudah dipanggil sudah mau Bu, sudah mau lah sekedar membicarakan ini tugas siapa, ini tugas siapa, sudah mau. Rasanya saya lihat waktu itu rasanya sudah bisa lah dikatakan dia mau berubah, namun di akhir-akhir terulang. Apa Ibu sudah mengajak teman-temannya yang satu kelas untuk membawa mereka untuk bersosialisasi, mendekatkan mereka dengan si anak yang sering melamun ini Bu, baik itu dalam saat yang pelajaran langsung maupun di jam istirahat. Si anak ini yang anggota atau kelas yang lain ini kan bisa memberikan masukan kepada temannya, mengajak dia untuk bermain, mengajak dia bagaimana supaya anak ini sudah tidak melamun lagi dalam kelas. Itu ada Ibu lakukan? Ada, biasanya ketika saya melakukan pembinaan di dalam kelas itu biasanya pesan-pesan seperti itu saya sampaikan secara umum. Artinya saya tidak patokkan atau saya tidak tujukan langsung kepada si anak, gitu kan. Takutnya nanti dia merasa bagaimana gitu ya Bu ya. Jadi saya sampaikan saja secara umum di depan kelas bahwasanya kita di sini anak-anak Ibu, ini adalah kelas kita. Di sini kita anggap keluarga karena waktu yang kita habiskan lebih banyak di sini ya dibandingkan dengan di rumah. Saya sampaikan hal-hal seperti itu secara umum saja Ibu. Cuman mungkin kalau ke pribadi sendiri-sendiri belum. Bagaimana kalau Ibu melakukan pemanggilan terhadap temannya dan Ibu tanpa diketahui si anak yang melamun ya Bu ya, Ibu sarankan kepada teman-temannya ini, apa ada Ibu lakukan hal demikian? Cuma waktu itu ketika salah satu teman melaporkan bahwa kasihan Bu, si A sering melamun begini dia ceritakan, kasihan Bu, seperti itu. Waktu itu saya sampaikan cuman iyalah Ibu akan coba menanyakan langsung kepada si anak. Ternyata setelah waktu dipanggil jawab waktu itu ya, jawabnya bahwasanya memang dia tidak percaya diri. Itu yang pertama waktu itu, karena dia merasa fisiknya lebih kurang dibanding teman-temannya. Dia merasa maaf ya Bu kalau segi fisik saya sebenarnya tidak suka dengan pembahasan masalah fisik ya, karena itu
itu nanti bisa ke arah body shaming ya. Tapi itu saya coba sampaikan ke si anak bahwasanya kita semua sama, tidak berbeda. Saya coba beri pengertian, namun ya waktu itu sama seperti yang sudah sampaikan tadi, bahwasanya dia hanya mengiyakan dan mencoba untuk merubahnya. Apa Ibu pernah memberikan masukan kepada guru agama untuk memberikan pemahaman agama atau kesadaran diri si anak ini, menyadarkan diri si anak bahwa semua yang ada pada dirinya adalah bentuk dari karunia Tuhan terhadap dia? Ada pernah Ibu lakukan? Belum ada, karena saya rasa mungkin waktu itu pemahaman saya bisa menyelesaikan masalah itu dengan siswa binaan saya saja. Saya belum ada melakukan diskusi dengan guru lain. Bagaimana dengan guru BK nanti? Guru BK, iya ya Bu. Saya sempat tidak terpikir ke sana. Padahal iya ya, padahal guru BK itu adalah yang diberikan tanggung jawab untuk memahami bagaimana psikologi dari masing-masing siswa ya Bu. Tidak sempat terpikir oleh saya guru BK. Bagaimana dengan orang tuanya? Karena orang tua adalah yang paling dekat dengan si anak yang sering melamun ini. Mungkin orang tua bisa bertukar dengan itu. Bagaimana dengan orang tua? Berarti saya perlu juga ya Bu, memanggil orang tua, coba berdiskusi juga dengan orang tua ya Bu, menciptakan hubungan baik juga antara saya dengan orang tua. Karena di sekolah sudah jelas itu tugas saya sebagai wali kelas dan di rumah orang tua. Oke, terima kasih. Bagaimana dengan anak ini diberi kesibukan supaya dia tidak melamun? Diberi kesibukan supaya dia tidak melamun. Berarti saya hendaknya kalau dari segi pembelajaran saya ciptakan strategi pembelajaran yang melibatkan semua ya Bu ya, supaya semuanya menjadi siswa-siswi aktif sehingga tidak menyediakan waktu untuk si anak melamun seperti itu ya Bu. Apa Bu Mita sudah menemukan kira-kira solusi yang kita bicarakan tadi dengan anak Ibu Mita yang sering melamun di dalam jam pelajaran, baik itu melamun di jam istirahat? Ya, setelah beberapa menit kita melakukan diskusi, saya merasakan pencerahan, banyak sekali pencerahan dari pembicaraan kita Ibu Kelly. Dari pertanyaan-pertanyaan Ibu Kelly ternyata menggali jawaban dari saya ya, bahwasanya banyak hal ternyata yang belum saya lakukan. Salah satunya tadi adalah saya harus memanggil beberapa orang anak atau teman-temannya di dalam kelas untuk mengetahui seberapa jauh, karena saya tidak masuk setiap hari kan ke dalam kelas, kita hanya masuk ketika waktu-waktu jam pelajaran kita. Kemudian tadi saya juga mendapatkan pencerahan bahwa saya perlu berdiskusi dengan guru BK, ya guru BK dari kelas tersebut. Nanti saya akan cari waktu untuk memahami lagi lebih dalam, mencari informasi lebih dalam mengenai dan cara mungkin ya Bu, karena guru BK mungkin bisa kita bertukar pikiran untuk memahami si anak. Lanjut yang ketiga dengan orang tua tadi ya Bu ya. Dari sepanjang pembicaraan tadi saya sudah dapat simpulkan Ibu Mita sudah menemukan sendiri penyelesaian masalah terhadap anak kita yang sering melamun di dalam lokal maupun melamun pada saat jam istirahat. Nanti kita bisa ajak mereka bicara, dekatkan diri kepada teman-temannya, beri kesibukan dengan kita yang memberi metode pelajaran yang berubah-ubah di dalam lokal, juga mengajak kerjasama dengan guru agama untuk memberikan pemahaman bahwa kita fisik yang kita terima ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga pendekatan kepada orang tuanya, karena yang paling paham dan paling tahu dengan kondisi si anak adalah orang tuanya. Dan juga nanti Bu Mita bisa berkonsultasi dengan bertukar pikiran dengan guru BK, rencana Ibu dengan guru BK. Oke.
dengan hal demikian, apakah Ibu Mita sudah paham betul dan menangkap betul apa yang akan Ibu Mita lakukan berikutnya atau rencana aksi yang akan Ibu lakukan berikutnya? Saya merasa sudah mendapatkan pencerahan dan saya sudah berpikir kira-kira strateginya setelah ini saya akan langsung menuju kelas, saya akan panggil si anak dulu, lakukan pendekatan kembali. Setelah mendapatkan nanti saya akan melanjutkan langkah-langkah atau alur yang telah Ibu sampaikan. Semoga dapat Bu Mita menyelesaikan permasalahannya dengan si anak, Ibu yang anak yang sering melamun di dalam kelas dan juga pada saat jam istirahat. Semoga kedepannya anak ini menjadi lebih ceria mengikuti pembelajaran dan bisa aktif pada setiap pembelajaran yang ada di kelas itu kita ya. Saya juga berdoa anaknya bisa mengikuti proses pembelajaran yang lancar. Baik, terima kasih ya Bu. Saya menjadi semakin bersemangat. Ternyata berdiskusi adalah cara terbaik untuk kita mendapatkan sebuah solusi pencerahan. Terima kasih atas waktu Ibu Kelly hari ini telah membuat wawasan baru bagi saya. Semoga apa yang mungkin disampaikan langsung bisa saya praktikkan. Saya permisi dulu Bu Kelly. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Bu Kelly. Ya Pak. Tadi saya sudah memantau, melihat apa yang Ibu Kelly lakukan sebagai coaching, dan apakah Ibu Kelly rasanya sudah melengkapi indikator-indikator yang ada pada rasa dan cerita yang Ibu Kelly berikan kepada si coaching? Rasanya Pak, sepanjang pembicaraan saya dengan coach tadi, itu mendengar rasa itu sudah saya terapkan semuanya Pak. Dan termasuk alur ceritanya, tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Juga saya sudah menyampaikan apresiasi kepada si coach karena dia sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia temukan. Cuma Pak, sedikit ada rasa kekurangan dari saya karena saya terlalu cepat menyimpulkan pembicaraan kita. Mana tahu tadi itu masih ada lagi yang lebih lain dari si coach. Jadi begini Bu ya, kita juga harus yang pertama itu tahu tujuan dulu dari cerita itu, terus identifikasi, terus apa rencana aksi ya, dan terus nanti tanggung jawab. Jadi semua alur ini kita ikuti, dan kita juga kadang-kadang juga detonasi kata-katanya juga harus kita perhatikan dengan si coaching ya. Jadi memang tadi udah kelihatan baik itu metode rasanya, apapun juga tentang bagaimana tentang alur cerita yang dijalankan selama Kelly sebagai coach kepada Bu Mita selaku sebagai coaching ya. Jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih lagi melengkapi apa indikator-indikator yang harus kita sesuaikan untuk menggali kita sebagai coach kepada si coach kita. Dan kita berpesan coach ini nggak boleh terbebani ya, karena dia menyampaikan permasalahan yang apa dihadapi dalam kelas. Jadi kita selaku coaching nggak boleh mengintervensi pada coaching. Jadi kita memang harus juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coaching supaya si coaching ini lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi selama dalam proses pembelajaran. Jadi jadi kelihatannya sudah mulai maksimal. Namanya kita ke depan semoga ini lebih bisa kita pahami lagi bagaimana kita seorang coach yang coaching baik itu teman sebaya ataupun nanti mana tahu nanti kita menjadi pimpinan, kita juga harus tahu bagaimana cara mencoaching, cara sebagai coach atau coaching kepada coaching. Itu namanya kali mudah-mudahan. Terima kasih banyak Pak. Iya, gitu ya, selamat.
pagi Bu Geli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.